Saya ngasih tugas nggak? Lampunya yang mati. Satu yang mati. Loh, tapi fokusnya lah. Pulang mau kemana sih? Paling juga nongkrong di Cemara. Kalau enggak di situ tuh. Berapa kali? Dengan metode biner, dengan rumus yang sama, cara yang sama dengan metode biner, berapa kali kira-kira ini? Berapa? Yang jawab 5 kali? 1 orang. Kenapa? Kalau dengan metode biner? Yang lain? Mana yang jawab 2? Kenapa? Ini berkasnya sudah terurut. Sudah terurut belum? Secara alfabetis sudah terurut. Abaikan yang ininya dulu. Karena saya mau carinya Sony, jadi diurutkannya dari alfabetis. Kecuali yang saya cari angka. Angka si Sony berapa di sini? 0167. Yang saya mau cari adalah nama Sony. Berarti kan alfabetis. Setelah diurutkan ini ada ke-6, ya, urutan ke-6 prop. Taruhlah di sini Ahmad Nursadi nomor 1 sampai dengan Zainab nomor 10. Sudah terurut atau belum? Sudah terurut atau belum? Sudah terurut, ya. Cara mencarinya sama seperti kemarin. Kemarin awalnya berapa di sini? Awalnya berapa rumusnya? Dari 10 berkas ini awalnya berapa berarti? Awalnya 1, akhirnya N. Di sini berkasnya ada berapa? 10. Yang saya cari siapa? Siapa? Sony yang saya cari. Rumus awalnya gimana? Awalnya udah saya tahu. Akhirnya 10, kunci carinya Sony. Cari kunci tengahnya. Gimana cara cari kunci tengah? Awalnya berapa? 1, akhirnya 10 dibagi hasilnya 5. 5 ini akan menjadi kunci tengah. Benar nggak? 5 akan menjadi kunci tengah. 5 di sini siapa? Urutan 5. Urutan 5 siapa? Komarudin. Kunci carinya kita bandingkan Sony dengan 5 siapa? Komarudin. Lebih besar lebih kecil Sony? Kenapa lebih besar? Karena Sony di urutan ke 6.
Kunci carinya berapa? 6 siapa? Sony. Awalnya berapa? Awalnya berapa? Awalnya 6. 6 siapa? Sony. Sama enggak? Artinya udah ketemu. Hah? Ulangi lagi sampai berkas tidak ditemukan. Masih ada yang belum paham? Untuk biner. Jadi ingat, ini untuk metode biner, berkas sekuensial ada berapa metode? Berkas sekuensial ada berapa metode? 2 metode. Yang pertama apa? Biner. Yang kedua interpolasi. Untuk syarat dari metode biner, dia bisa diurutkan secara alfabetis maupun numeris. Nah, yang ini soalnya adalah alfabetis. Yang saya cari Sony. Jadi bisa disesuaikan dengan metode biner. Tapi kalau disesuaikan secara interpolasi bisa nggak ini? Nggak bisa. Karena sifat interpolasi hanya numeris. Paham sampai sini? Paham nggak? Jadi nextnya kalau misalkan ada studi kasusnya adalah alfabetis, kunci carinya adalah alfabetis, tapi yang diminta adalah interpolasi. Berarti soalnya salah, ya nggak usah dikerjain. Kecuali ada alfabetis, ada numeris. Nanti tinggal kalian cari apa yang diminta, apakah sekuensial, apakah biner, apakah interpolasi. Lihat soalnya. Paham nggak? Untuk alfabetis, Ridho paham? Paham. Oke, berarti habis ini Ridho yang ngerjain ya. Hah? Kamu mah ya? Urutkan dulu ya. Berarti tadi kan nomornya dinomerin dulu, alfabetisnya dinomerin dulu ya. 1 sampai berapa? Ada berapa berkasnya? Nih dikasih nomor rekamannya. Ya, habis itu baru diurutkan secara alfabetis ataupun numeris. Nanti cara pencariannya sama kayak gini rumusnya. Nanti kita akan tahu kenapa interpolasi itu hanya bisa angka. Jauh ya. Udah siap belum masuk interpolasi, Ridho? Dok, siap belum? Hah? Nanti maju biar ngerti. Oh, memang seperti itu. Ya. Pencarian interpolasi. Pencarian interpolasi menentukan posisi yang akan diperbandingkan berikutnya berdasar posisi yang diestimasi dari sisa rekaman yang belum diperiksa. Sama kayak kemarin. Estimasi untuk pencarian interpolasi dengan mengabaikan posisi tengahnya, seperti halnya algoritma biner. Kalau di algoritma biner kita bisa sembarang berkas yang diurutkan, artinya ini alfabetis dan numeris. Itu namanya sembarang berkas, maksud dari sembarang berkas. Tapi kalau interpolasi, rekaman kunci harus merupakan data numeris. Ini adalah algoritmanya. Saya sudah terjemahkan ke dalam flowchartnya. Di sini nggak ada, biar lebih gampang. Awalnya 1, akhirnya n. N ini berapa? N ini 9 karena contohnya 9. Ya, N ini adalah jumlah atau total berkasnya ada berapa? Dibandingkan awal dan akhir. Awalnya berapa di sini contohnya? Akhirnya 9. Kalau yang kemarin teman-teman cari adalah kunci tengah, kalau yang sekarang teman-teman cari adalah kunci berikut atau nilai berikutnya. Tapi dalam literatur lain, nama di sini bukan cuma berikut. Nama di sini ada posisi. Jadi kalau misalnya kalian ketemu modul yang di sini ternyata keterangannya bukan berikut tapi posisi,
itu sama aja. Intinya sama, hanya penyebutan ininya saja yang beda. Kunci posisi dan kunci berikut. Kalau di sini ini buku berikut, tapi kalau di modul ada beberapa modul yang di sini adalah posisi. Intinya sama aja. Awal di sini adalah rekamannya. Kalau ngomongin awal berarti rekamannya. Ya, kemarin awal pas akhir, awalnya 1, akhirnya 9 contohnya. Tapi di sini awal ditambah kunci cari dikurang kunci awal dibagi kunci akhir dikurang kunci awal. Kalau ada keterangan kuncinya berarti nilai rekamannya. Ya, ngebedainnya kayak gitu. Kunci cari dikurang kunci awal, kemudian dibagi kunci akhir dikurang kunci awal, kemudian dikali. Ini lebih panjang interpolasi. Ya, kalau kemarin ditambah awal plus akhir, kalau sekarang dikurang akhir dikurang awal. Kalian hitungnya dari mana dulu kira-kira? Tambah bagi atau bagi terus kali? Masih ingat gak? Pelajaran SD? Hah? Dikurangin dulu baru temukan hasil ininya atau ini dikali baru nanti ke sini. Kalau ini dibagi ini baru dikali ini hasilnya ngaco. Ya, matematika dasar yang saya nggak perlu ngajar lagi. Ya, terserah mau kayak gimana caranya. Tapi ini belakangan. Saya cuma ingetin lagi aja. Setelah dapat nilai berikutnya atau kunci berikutnya, teman-teman bandingkan sama kayak kemarin. Kunci cari dan kunci cari dan kunci berikut. Kalau kunci carinya lebih besar dibandingkan kunci berikut, pakai rumus yang mana? Bawah tuh yang mana? Awal sama dengan berikut plus 1. Tapi kalau seandainya kunci carinya lebih kecil dibandingkan kunci berikutnya, akhir berikut min 1. Kalau seandainya berkasnya ternyata kunci cari dan kunci berikutnya sama, berkasnya sudah bukan. Inilah kenapa si interpolasi ini hanya bisa digunakan dengan metode numeris. Bedanya di sininya. Kalau yang kemarin awal plus akhir dibagi 2, kalau ini ada kunci awal dikurang kunci akhir dikurang kunci awal nilainya. Nah, kalau alfabetis kan nggak bisa. Ada yang masih belum paham? Ridho? Paham nggak? Di bagian mana yang belum paham? Di bagian mana yang belum paham? Paham semua? Pak, yang bener nih. Jangan sampai ini ya. Saya jelasin sekali lagi. Awal sama dengan 1, akhir sama dengan 9 dibandingkan. Kemudian dicari kunci berikutnya. Setelah dapat kunci berikut, kemudian diapain lagi? Kunci berikutnya udah ketemu, diapain? Dibandingkan kunci berikut dengan kunci cari dengan kunci berikut. Kalau kunci carinya lebih besar dibandingkan kunci berikut, pakai rumus yang mana? Berikut plus 1. Kalau kunci carinya lebih kecil dibandingkan kunci berikut, berikut plus berikut min 1. Nah, kalau sama-sama jadinya, kalau beda tuh sampai ujung artinya berkas tidak ditemukan. Saya punya contoh masih sama kayak yang kemarin. Ada yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba? Kelas ini pada pemalu ya. Ridho mau nyoba nggak? Hah? Ya ampun. Kenapa nggak mau nyoba? Takut. Berkasnya ada 9. Berarti di sini awalnya berapa? 1. Awalnya 1. Akhirnya 9. Akhirnya 9.
kemarin 49. Ngapain dulu? Cari nilai berikutnya. Di sini iterasi 1. Berarti berikut 1. Awalnya berapa? 1 plus kunci carinya berapa? 49. Kunci awalnya berapa? 21 atau 1? 21. Kunci akhirnya berapa? 49. Kunci awalnya 21 dikali kunci akhirnya berapa? Akhirnya berapa? 9. Awalnya 1. Benar nggak kayak gini? Dihitung. Di sini 1. 49 dikurang 21. 28. 69 dikurang 21. 48. 9 dikurang 1. 8. Kayak gimana dulu nih ngitungnya? Yang enak menurut kalian? Pakai kalkulatornya. Kalau emang ini ya, berapa? 28 dibagi 48 berapa? 1. Berapa? 0,558 dikali 8. 0,58 dikali 8 hasil berapa? 4, ditambah 1 hasilnya 5,6. 5,6. Ingat, kalau interpolasi kemarin ketika metode biner, kalau ada pendesimalan berarti dibulatkan ke bawah. Tapi untuk interpolasi dibulatnya ke atas. Untuk interpolasi, ya, untuk interpolasi dibulatkannya ke atas. Untuk metode biner dibulatkannya ke bawah. Atau mungkin ada yang mau nyoba? Silahkan. Kalau dibulatinnya sama-sama ke bawah gimana ya Bu? Silahkan dicoba. Saya menjelaskan dari rumus ini, ya. Hasilnya jadinya berapa? 5,6 jadi 6. 6 ini adalah nilai berikut. Kemudian dari sini udah dapat nih nilai berikutnya. Ngapain lagi? Coba dibandingkan. Kunci carinya berapa? Kunci carinya 40. Kunci berikutnya berapa? 39. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar atau lebih kecil? Yang jauh lebih kecil. Tadi kayaknya ada kencang lebih kecil. Ya, lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Pakai rumus yang mana? Awal sama dengan berikutnya berapa? Berikutnya 6 plus sama dengan 7. Maka 7 ini akan jadi awal. Kunci awal. Sisanya gimana? Ini patokannya di sini ya. Kalau bingung kunci awal kunci akhir itu yang mana sih? Lihat dari sini. Kalau sininya awal berarti yang dieksekusi mana? 1 sampai dengan 6. Awal ini 7 berarti kurungnya pindah ke sini. Sisanya gimana? Dieliminasi. Berarti di sini kunci awalnya 48, 49, 69, 7, 8, 9. Ya, ini eliminasinya. Udah selesai belum?
generasi kedua. Semangat Pugem. Biar beda, biar temannya bisa beda. Semangat Gem. Tepuk tangan dulu buat Pugem. Dia rela menjadi kumpul di kelasnya ya. Oke. Dengan cara yang sama dan rumus yang sama. Sama ini kan Sama semuanya.